Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Fang Han telah benar-benar mengambil keputusan. Karena hutangnya sudah terlalu banyak, ia tidak peduli menambah satu lagi. Ras dewa berani memaksanya menyerahkan artefak abadi, jelas mereka sudah melampaui batas. Niat membunuh dalam hatinya pun sepenuhnya meledak. Selama ia melahap satu penguasa langit, kekuatannya akan meningkat satu tingkat. Kalau begitu, bunuh semuanya. Bunuh ke segala penjuru, lalu melahap seluruh ras dewa. Terutama penguasa Buddha kuno dari dunia Buddha, serta penguasa naga dari dunia naga, kekuatan mereka tidak kalah dari penguasa langit tingkat tinggi seperti di Sekte Iblis. Jika mereka dimurnikan dan dilahap, Fang Han hampir bisa menembus puncak 10 era dan mencapai tingkat seperti Raja Suci akhir. Terlebih lagi, tujuannya belum selesai, ia masih ingin merebut batang utama pohon dunia di alam dewa. Begitu berhasil, kekuatannya akan melonjak lagi, bahkan mungkin melampaui 10 era, mencapai tingkat seperti penguasa perang atau ibu surga dalam legenda. Awalnya, ia datang untuk beraliansi. Namun karena pihak lawan terlalu serakah dan picik, maka Fang Han pun memilih jalan lain. Ia sudah lama tahu ras dewa pasti akan memerasnya. Karena itu, saat di jurang tanpa dasar, ia telah mempersiapkan segalanya. Ia mengumpulkan jutaan jantung jurang dan menyimpannya di dalam dunia kristal miliknya. Setiap satu jantung jurang cukup untuk membunuh penguasa langit. Bahkan penguasa langit tingkat rendah akan langsung membusuk hanya dengan mendekat. Dan kini, semua itu menjadi senjata pembantaian. Bom, jutaan jantung jurang meledak bersamaan. Seluruh panteon langsung dipenuhi energi pembusukan. Beberapa penguasa langit ras dewa yang lebih lemah langsung terpengaruh, tubuh mereka mulai membusuk. Wajah penguasa Buddha kuno dan penguasa naga berubah drastis. Mereka segera mundur dan membentuk pertahanan. Cahaya Buddha menyebar, rune sisik naga memenuhi kehampaan. Jantung jurang, Fang Han, aku sudah memperkirakan langkah ini. Suara Tianmu Umo tetap tenang. Ia melambaikan tangannya, namun sayangnya, aku sudah bersiap. Hujan keabadian, wush. Hujan deras turun di seluruh panteon. Namun hujan ini bukan hujan biasa, melainkan energi abadi yang berasal dari gerbang kehidupan abadi. Dalam sekejap, energi pembusukan dari jurang tersapu bersih. Segala kehancuran berubah menjadi cahaya suci. Tatapan Fang Han tetap dingin. Tianmu Umo, kamu memang hebat, tapi perhitunganku lebih dalam darimu. Tangkap pemimpin dulu, hari ini aku akan membunuhmu. Wush. Dalam sekejap, tubuh Fang Han menghilang. Kata kosong berkilau di matanya. Ia langsung muncul di depan Tianmu Umo. Serangan pamungkas meledak, tanpa teknik rumit, tanpa tipu daya, hanya kekuatan murni. Tinju Fang Han menghantam langsung. Bom, rambut putih Tianmu Umo yang sepanjang 3000 kaki langsung tercerai-berai. Ekspresinya berubah serius. Ia tahu, sedikit saja lengah, ia akan mati. Rambut putih 3000 kaki, takdir sepanjang benang. Tangannya bergerak cepat, puluhan ribu simbol muncul dalam sekejap. Lalu terbentuk satu karakter besar. Takdir, karakter kuno dari gerbang kehidupan abadi. Kekuatan satu kata ini, melampaui 5 elemen, melampaui mantra 6 kata. Bom, tinju Fang Han menghantam kata, takdir. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh ruang. Serangan Fang Han berhasil ditahan. Namun, panteon langsung terkoyak. Gelombang kekuatan menyapu segalanya. Bahkan 7 kaisar ras dewa tidak berani mendekat. WOAR, Fang Han meraung. Aura menekan langit dan bumi menyebar. Bintang-bintang hancur. Para prajurit ras dewa berubah menjadi abu. Altar Zen muncul. Semua yang mati langsung dimurnikan menjadi energi. Masuk ke dalam kehancuran. Ia mengayunkan pemakaman langit. Peti mati raksasa menekan seperti gunung purba. Kekuatan Raja Abadi menyebar. Kata, takdir, mulai. Retak, Tianmu Umo mundur. Namun ia tidak menyerah. Dengan tubuhnya sebagai pena, ia menulis satu karakter lagi. Dewa, ini adalah sumber kekuatan ras dewa. Fondasi terdalam mereka. Bom, kedua kekuatan bertabrakan lagi. Langit dan bumi beresonansi. Fang Han mencibir dingin. Dewa pun akan kuhancurkan. Tangannya bergerak seperti naga. Ia menggambar hukum di udara. Energi tak terbatas berkumpul. Semua kekuatan terkondensasi pada satu titik di ujung jarinya. Itu adalah kekuatan dari Istana Suci Kuno. Dalam sekejap,
Pertarungan mencapai puncaknya. Setiap benturan menghancurkan banyak dunia. Fang Han, aku tidak percaya kamu bisa menembus pertahananku. Tianmu Umo berteriak. Semua penguasa langit ras dewa, aktifkan formasi pembunuh abadi. Gerbang pembantai abadi muncul. Rumble, dari kedalaman alam dewa, sebuah gerbang raksasa muncul. Gerbang pembantai abadi, artefak yang hampir setara dengan pemakaman langit. Serang bersama, bunuh Fang Han. Semua penguasa langit ras dewa memuntahkan energi asal mereka. Gerbang itu bersinar terang. Pada saat yang sama, penguasa Buddha kuno dan penguasa naga juga menyerang. Serangan gabungan, Fang Han dikepung dari segala arah. Semua adalah penguasa langit. Situasi ini, bahkan penguasa langit puncak pun bisa mati. Namun, pada saat itu, Fang Han bergerak. Semua suara lenyap, semua hukum berhenti. Hanya satu titik yang tersisa. Tian Yuan, ia memadatkan seluruh kekuatan istana suci kuno. Menjadi satu titik, serangan terkuatnya, bom. Serangan itu menghantam gerbang pembantai abadi. Seluruh penguasa langit memuntahkan darah. Gerbang itu retak, dunia dewa hancur lebih dari setengah. Tianmu Umo pucat, ia tidak menyangka Fang Han sekuat ini. Dan pada saat itu, Fang Han sudah muncul di depan gerbang. Tangannya meraih kekuatan era, melahap. Ia langsung mencoba melahap gerbang pembantai abadi. Tidak baik, dia benar-benar melahap gerbang pembantai abadi. Gerbang itu adalah artefak abadi inti ras dewa. Jika berhasil dimurnikan, akibatnya tak terbayangkan. Hubungan kita dengan gerbang itu sedang terputus. Para penguasa langit ras dewa langsung panik. Bahkan Tianmu Umo pun berubah wajah. Ia tidak menyangka Fang Han benar-benar berani dan mampu melakukan hal ini. Semua penguasa langit ras dewa, berdiri di belakangku, bangkitkan kekuatan gerbang pembantai abadi. Rebut kembali, Tianmu Umo berteriak. Namun, hahaha, Fang Han tertawa keras, aura menekan langit dan bumi melonjak. Tianmu Umo, kamu menghitungku, tapi tidak pernah menyangka kekuatanku melampauimu. Kamu pikir bisa menekanku dengan gerbang itu? Salah besar, aku menggunakan 9 urat nadi langit dan memadatkannya menjadi satu serangan Tian Yuan. Semua itu, hanya untuk melahap artefak ini. Wajah penguasa Buddha kuno dan penguasa naga langsung berubah drastis. 9 urat nadi langit, setiap satu urat nadi langit, bisa melahirkan beberapa penguasa langit. Bahkan jika dunia Buddha, ras dewa, dan dunia naga digabungkan, jumlahnya mungkin tidak sampai 9. Namun Fang Han mengorbankan semuanya hanya untuk satu serangan. Ini bukan sekadar keberanian, ini kegilaan mutlak. Bunuh dia. Semua penguasa langit menyerang bersamaan. Cahaya Buddha, rune naga, hukum ilahi. Semua menghantam tubuh Fang Han. Bom. Namun, tubuh Fang Han berputar perlahan. Semua serangan itu tidak melukainya. Sebaliknya, ia menyerap semuanya. Kekuatan itu justru digunakan untuk mempercepat pemurnian gerbang pembantai abadi. Tidak boleh menyerang. Dia menggunakan kekuatan kita untuk memurnikan artefak itu. Teriak Tianmu Umo. Namun sudah terlambat. Di dalam tubuh Fang Han, gerbang pembantai abadi menyusut, mengecil, hingga menjadi titik cahaya, lalu menyatu sempurna dengan dunia kristalnya. Bom! Aura dahsyat meledak keluar. Kini Fang Han memiliki pemakaman langit, istana suci kuno, altar Zen, gerbang pembantai abadi. 4 artefak abadi saling beresonansi. Dan pada saat itu, terobosan terjadi. Gerbang 10 era tertembus. Fang Han akhirnya mencapai tingkat 10 era, setara dengan Raja Suci akhir. Penguasa langit puncak, tak tertandingi di bawah Raja abadi. Setiap gerakannya mengguncang kehampaan. Langit dan bumi beresonansi. Petir dan naga mengikuti auranya. Tianmu Umo, terima kasih. Karena keserakahan kalian, aku berhasil menembus batas. Sekarang, saatnya membayar harga. Wus! Fang Han menghilang. Waspada, dia mulai membantai. Teriak penguasa Buddha kuno. Penguasa naga langsung mengenakan baju zirah kuno. Namun, sudah terlambat. Ah! Jeritan terdengar. Fang Han muncul di antara para penguasa langit muda ras dewa. Terutama Dugu Tianjun, yang paling lantang menghina. Fang Han, aku akan membunuhmu. Dugu Tianjun langsung menyerang. Teknik tinju leluhur meledak. Sebuah bayangan kapak raksasa muncul. Tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan. Namun, seketika, sebuah tangan muncul, langsung mencengkeram lehernya.
Fang Han menariknya keluar dari kehampaan seperti seekor ayam. Ia berkata dingin, di kehidupan berikutnya, belajarlah rendah hati. Ada orang yang tidak boleh kamu provokasi. Belum sempat selesai bicara, Pak, tubuh Dugu Tianjun langsung terkoyak. Terbelah menjadi 5 bagian, tubuhnya langsung dilahap. Energinya diserap ke dalam artefak Fang Han. Seorang jenius penguasa langit, mati seketika. Namun Fang Han belum berhenti. Ia berbalik, menatap penguasa langit muda lain. Giliranmu, bom. Satu pukulan, penguasa langit itu bahkan tidak sempat berteriak. Tubuhnya meledak di udara, hanya tersisa kulit kosong, lalu hancur menjadi debu. Seluruh panteon membeku, bahkan penguasa Buddha kuno dan penguasa naga merasakan ketakutan. Namun di dalam hati mereka, masih ada rencana, kesempatan. Ras dewa pasti akan bertarung mati-matian. Kita manfaatkan situasi, panggil bala bantuan dari dunia Buddha dan dunia naga. Namun, tatapan Fang Han menyapu mereka. Ia melihat semuanya, tanpa terlewat sedikit pun. Wus! Ia bergerak lagi, langsung muncul di depan keduanya. Aura pembantaian menyelimuti segalanya. Kalian juga akan mati. Fang Han sudah memutuskan, baik dunia naga maupun dunia Buddha. Semuanya adalah musuh. Mereka tamak, licik, dan pada saat paling kritis pasti akan menikam dari belakang. Daripada menunggu dikhianati, lebih baik dibunuh sekarang, dilalap, dijadikan batu loncatan menuju puncak. Penguasa naga, penguasa Buddha kuno. Kalian ingin Feng Baiyu dan 8 kitab Buddha. Fang Han melangkah maju, aura menekan langit dan bumi menyelimuti segalanya. Aku akan mengirim kalian ke jalan Huang Kuan. Di kehidupan berikutnya, jangan lagi serakah. Seketika, sebuah dunia turun, seperti cangkang raksasa menyelimuti ruang. Di dalamnya, musim semi, panas, gugur, dan dingin berputar. Yin dan Yang terbalik, 5 elemen beresonansi, langsung menekan 2 penguasa langit. Meskipun mereka adalah ahli setingkat penguasa musim semi dan gugur, tetap saja, terdesak, mati. 5 jari Fang Han seperti kait. Tangannya meraih seperti bisa mencabut bintang. Ia langsung mengarah ke kepala penguasa Buddha kuno. Serangan ini, teknik cakar paling buas. Warisan dari peradaban binatang, hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah. Berani sekali, penguasa Buddha kuno berteriak, singanya meraung, sebuah singgasana biru muncul di bawahnya. Ia membentuk segel tangan, segel botol harta, bom, 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 cahaya Buddha menyebar, miliaran Buddha emas muncul, melantunkan kitab suci, menekan Fang Han. Namun, aku tidak peduli. Fang Han mencibir, tangannya dipercepat. Ia langsung menghantam titik terkuat lawan. Bom! Semua Buddha emas hancur. Segel botol harta pecah. Singgasana runtuh. Penguasa Buddha kuno muntah darah. Bahkan asal-usulnya terguncang. Aku akan bertarung sampai mati. Ia meraung. Tubuhnya berubah. Guru dan dirinya bersatu. Membentuk satu karakter. Buddha. Buddha dan aku satu. Tanpa nirwana. Api nirwana menyala. Serangan pamungkas dilepaskan. Namun, Fang Han tertawa seperti dewa perang. Bagus, teknik Buddha tertinggi, tapi tetap tidak cukup. Tangannya menekan, berbagai kekuatan muncul. Mantra 6 kata, 5 elemen, petir, kehampaan, semua menyatu, menjadi satu. Gerbang kehidupan abadi, bom, telapak tangan Fang Han menghantam. Langit dan bumi seakan hancur. Tubuh penguasa Buddha kuno retak. Jiwanya hancur. Dalam satu gerakan, kepalanya terpenggal. Fang Han menangkapnya, dengan dingin berkata, masuklah ke eraku. Wus! Seluruh tubuhnya dilahap. Seorang penguasa langit tingkat tinggi. Mati, dimurnikan, menjadi bagian dari kekuatan Fang Han. Energi Buddha yang luas, mengalir deras, masuk ke dalam 33 harta. Bahkan tubuh Buddhanya, terbuat dari material ilahi. Semua menjadi bahan pemurnian. Bom! Salah satu harta, berubah. Zhou Tianyi naik menjadi artefak abadi tingkat tinggi. Kekuatan perhitungan Fang Han meningkat drastis. Kini, ia hampir bisa melihat rahasia seluruh makhluk hidup. Penguasa Buddha kuno mati. Penguasa naga gemetar. Ia mundur. Ia melihat semuanya dengan jelas. Fang Han semakin kuat. Jika sebelumnya Fang Han seperti dewa perang, sekarang, ia seperti penguasa surga itu sendiri. Tatapan Fang Han menyapu. Penguasa naga langsung merasa, semua rahasianya terbuka. Dari lahir hingga sekarang, tak ada yang tersembunyi.
Hatinya runtuh. Ia hanya punya satu pikiran. Lari. WOAR. Ia berubah menjadi naga raksasa. Membelah kehampaan. Melarikan diri. Namun, tatapan Fang Han menyala. Cahaya ilahi memenuhi alam dewa. Tubuh naga itu terhenti. Terkunci di udara. Tidak ada yang bisa lari. Fang Han mengangkat tangannya. Sebuah tombak terbentuk. Wus. Tombak dilempar. Bom. Menembus tubuh naga. Tubuh penguasa naga. Meledak. Raungan naga menggema penuh keputusasaan. Tubuh naga raksasa jatuh. Namun langsung ditangkap Fang Han. Dilalap. Dimurnikan. Satu lagi penguasa langit. Lenyap dari dunia. Dalam sekejap mata. Penguasa Buddha kuno dan penguasa naga. Telah benar-benar mati. Tubuh, jiwa, dan asal-usul mereka. Semua dilahap oleh Fang Han. Energi mereka menyatu ke dalam tubuhnya. Langsung memperkuat fondasi kekuatannya. Tubuh Buddha kuno mengangkat Zhou Tianyi menjadi artefak abadi tingkat tinggi. Sementara tubuh penguasa naga mengandung material ilahi dalam jumlah besar. Menjadi bahan terbaik untuk memurnikan 33 harta. Bahkan, kekuatan naga itu menyatu ke dalam cakar Fang Han. Cakar pencuri langit berubah. Aura misterius menyebar, mengandung kekuatan mencuri dao langit. Dan, naik tingkat, menjadi artefak abadi tingkat tinggi. Saat ini, kultivasi Fang Han benar-benar stabil di puncak 10 era. Auranya menekan langit dan bumi. Hanya satu hembusan napas, sudah cukup membuat banyak penguasa langit Protoss gemetar. Semua penguasa langit Protoss bentuk formasi besar. Lawan dia, Tianzu Umo akhirnya berubah ekspresi. Hatinya dingin. Wus. Seluruh penguasa langit Protoss bergerak. Menyatu menjadi formasi raksasa. Berputar di langit. Baru sekarang mereka benar-benar sadar. Situasi telah berbalik total. Beberapa saat lalu, mereka masih memeras Fang Han. Menghinanya. Sekarang, Fang Han telah mencapai kekuatan 10 era. Tak terbendung. Dan yang paling menyakitkan, gerbang pembantai abadi, Zhu Xian Zimen, telah dilahap. Harta penekan keberuntungan Protoss menjadi makanan Fang Han. Ini bukan hanya kerugian, ini bencana. Fang Han berdiri dengan tangan di belakang. Tatapannya dingin. Kalian Protoss, sekarang bagaimana? Penguasa Buddha kuno, penguasa naga, sudah kubunuh. Kalian masih ingin merebut hartaku. Feng Baiyu, 8 kitab Buddha. Ia tersenyum tipis. Lelucon. Karena ini, dunia Buddha dan dunia naga pasti akan kumusnahkan. Namun kali ini, ia tidak langsung menyerang. Ia sedang mencerna, memurnikan. Kekuatan dalam tubuhnya berputar liar. Gerbang pembantai abadi diserap sepenuhnya. Zhou Tianyi, cakar pencuri langit, berjalan semakin sempurna. Sekarang, 3 dari 33 harta telah menjadi artefak abadi tingkat tinggi. Kekuatan Fang Han melonjak lagi. Tianzu Umo menatapnya lama. Akhirnya, menghela napas panjang. Fang Han, aku mengaku salah perhitungan. Aku tidak menyangka kau bisa mengorbankan 9 urat nadi roh untuk satu serangan. Merebut gerbang pembantai abadi. Nada suaranya berubah. Lebih serius. Tapi itu adalah harta Protoss. Kau juga telah membunuh 2 jenius kami. Sekarang, kita bisa membicarakan aliansi. Aliansi. Fang Han tertawa. Namun, tawa itu dingin seperti es. Sekarang baru ingin beraliansi. Terlambat. Kekuatanku sekarang tidak butuh Protoss. Surga, semua dunia. Tak ada yang bisa menghentikanku. Setiap kali aku membunuh satu penguasa langit, kekuatanku bertambah. Berapa banyak penguasa langit kalian punya? Aku baru membunuh 2. Masih banyak yang bisa kugunakan untuk memurnikan harta. Fang Han, jangan sombong. Kaisar Sitian meraung. Kami bisa memanggil kaisar leluhur. Nanti kau akan menyesal. Fang Han tersenyum tipis. Bagus. Panggil saja. Aku akan melahapnya juga. Sebagai batu loncatan menuju Raja Abadi. Kata-katanya benar-benar gila. Namun, tak ada yang berani menganggapnya lelucon lagi. Tianzu Umo akhirnya berbicara dengan tenang. Fang Han, kekuatanmu memang luar biasa. Tapi Protoss juga punya fondasi. Tidak ada musuh abadi. Hanya kepentingan abadi. Baru saja kita musuh. Sekarang kita bisa jadi sekutu. Katakan syaratmu. Fang Han menatapnya. Langsung berkata, aku ingin batang utama pohon dunia, tanam di duniaku, pulihkan kejayaannya. Dengan itu, tak ada yang bisa menembus pertahanan gerbang era. Itulah tujuan aliansiku. Mustahil. Kaisar Sitian langsung menolak. Itu fondasi alam dewa.
Jika diambil, alam dewa akan runtuh. Penguasa langit muda lainnya juga marah. Kami sudah setuju beraliansi. Jangan terlalu serakah. Fang Han bahkan tidak melirik mereka. Ia hanya berkata dingin, Tianzu Umo, jika anjing-anjingmu terus menggonggong, aku tidak akan bersikap sopan. Suasana langsung membeku. Tianzu Umo terdiam lama, akhirnya berkata, baik, batang utama pohon dunia, akan kami pinjamkan. Tapi setelah krisis ini selesai, kau harus mengembalikannya. Fang Han mengangguk, setuju. Tentu saja, dalam hatinya, tidak ada niat mengembalikan sama sekali. Tianzu Umo mengangkat tangan, membentuk kontrak di udara, menuliskan namanya. Kontrak melayang ke Fang Han. Namun, Fang Han melihatnya sekilas, lalu menggeleng. Kau salah paham, pohon dunia, hanya syarat pertama, masih ada syarat lain. Fang Han, jangan keterlaluan. Beberapa penguasa langit langsung meledak. Kalau perlu kita mati bersama. Panggil kaisar leluhur. Namun, Tianzu Umo tetap tenang. Lanjutkan, apa syaratmu? Fang Han mendengus. Matanya dingin. Tadi, kalian ingin menjadikanku budak. Aku ingat semua itu. Sekarang kalian ingin beraliansi. Harus bayar harga. 10 penguasa langit. Serahkan 10 penguasa langit muda kalian. Gunakan darah mereka untuk mencuci penghinaan terhadapku. Suasana hening total. Fang Han melanjutkan dengan dingin. Selain itu, 7 kaisar kuno, kalian semua, berlutut dan memohon ampun. Baru aku akan memaafkan, dan benar-benar beraliansi. Jika tidak, ia melangkah satu langkah. Aura membelah kehampaan. Hari ini, Protoss akan dimusnahkan. Apa? Kurang ajar, angan-angan kosong. Kau benar-benar memprovokasi Protoss secara terang-terangan. Berani ingin berperang sampai mati dengan kami. Tidak ada akhir. Tidak ada kehidupan kembali. Kau bahkan menginginkan nyawa 10 penguasa langit kami. Dan 7 kaisar kuno. Ini penghinaan. Kata-kata Fang Han, seperti batu besar yang menghantam lautan. Gelombang kemarahan meledak. Seluruh penguasa langit Protoss langsung histeris. Niat membunuh membubung. Darah mereka mendidih. Ini bukan negosiasi. Ini penghinaan telanjang. Namun sejak awal, Fang Han memang tidak berniat bernegosiasi. Ia tahu jelas, Protoss tidak bisa dipercaya. Aliansi, itu hanya omong kosong. Begitu ada kesempatan, mereka pasti menusuk dari belakang. Terlebih lagi, mereka sebelumnya ingin menjadikan gerbang era sebagai budak. Bagaimana mungkin Fang Han melupakan itu? Sekarang ia berada di atas angin. Ia tidak akan memberi jalan hidup. Fang Han, jangan bermimpi beraliansi. Kau hanya menghina Protoss. Suara Tianzu Umo menjadi dingin. Namun, masih menahan diri. Kita bahkan sudah menyetujui pohon dunia. Tapi kau terus menghina kami. Kalau begitu, hanya ada satu jalan. Bertarung sampai mati. Tatapannya berubah tajam. Siap bertarung kapan saja. Namun, Fang Han hanya tersenyum tipis. Penghinaan. Aku hanya bernegosiasi secara normal. Siapa memperlakukanku seperti ini? Aku balas 10 kali lipat. Dulu kalian ingin menjadikanku budak. Sekarang, giliran kalian. Kalian jadi budak gerbang era. Nada suaranya santai, tapi penuh tekanan. Fang Han, gerbang era akan segera dihancurkan oleh surga. Masih berani menyinggung kami, teriak seorang penguasa langit. Fang Han tertawa dingin. Dihancurkan, surga saja akan mati di tanganku. Jika gerbang era hancur, Protoss akan hancur lebih dulu. Aku beri pilihan terakhir. Setuju, hidup. Tidak setuju, semua mati. Keheningan mencekam. Tidak bisa dinegosiasikan. Tanya Tianzu Umo. Tidak. Fang Han menunjuk langsung beberapa penguasa langit muda. Kalian, keluar, berlutut. Biarkan aku membunuh kalian. Baru penghinaan ini lunas. Bom. Semua penguasa langit muda langsung meledak amarahnya. Kita tidak akan terima. Kuliti dia. Cabut tulangnya. Gantung mayatnya di langit alam dewa. Aura membunuh memenuhi ruang. Langit dan bumi bergetar. Tianzu Umo akhirnya mengangkat tangan. Memberi sinyal serangan. Namun, wus, Fang Han menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada aura, seolah lenyap dari keberadaan. Ini adalah kekuatan daur ruang kosong. Waspada, teriak Tianzu Umo. Terlambat, bom, ledakan dahsyat. Fang Han muncul, tepat di tengah formasi Protoss. Dan, tubuhnya meledak. Namun itu bukan kehancuran. Itu, pengorbanan kekuatan, artefak abadi, kekuatan penguasa langit, energi iblis. Energi naga,
energi Buddha, semuanya meledak bersamaan, langit dan bumi runtuh, formasi Protos hancur, beberapa penguasa langit muda, langsung terpental, darah menyembur, dan dari pusat ledakan, muncul sosok seperti dewa pembantai. Fang Han, aura menekan langit dan bumi. Bom, tangannya menyambar, seorang penguasa langit muda, langsung dicekik, lehernya hampir hancur. Aku, jenius Protos. Belum selesai bicara, Pak, tubuhnya dihancurkan, jiwa dihancurkan, langsung dilahap. Penguasa langit ketiga, mati. Tanpa jeda, bom, dua penguasa langit lainnya, dihantam satu telapak, tubuh mereka retak, darah muncrat, belum sempat bereaksi, Pak, kepala mereka dicabut, langsung dilahap, seketika, 5 penguasa langit gugur, seorang lagi menyerang gila-gilaan, namun, WOAR, raungan Fang Han mengguncang kehampaan, gelombang suara, langsung menghancurkan tubuhnya, jiwa lenyap, penguasa langit ke-6, mati. Dalam beberapa napas saja, 6 penguasa langit Protos dihapus dari keberadaan. Langit runtuh, Dao terbalik, Fang Han terus melahap, energi mereka masuk ke 33 harta. Bom, satu artefak lagi, naik tingkat, baju ilahi, menjadi artefak abadi tingkat tinggi. Lapisan pelindung muncul di tubuh Fang Han, seperti hukum yang melindungi keberadaan. Kekuatannya naik lagi, wush. Ia menangkap satu penguasa langit muda terakhir. Lehernya dipelintir. Kenapa tidak berteriak lagi? Kata Fang Han dingin. Kau berbakat. Sayang, kau memilih mati. Pak, leher dipatahkan. Dilalap. Penguasa langit ketujuh. Mati. FANGHAN. 7 kaisar kuno meraung. Mata mereka retak. Darah mengalir. Kemarahan meledak. Protos. Runtuh total. Kerugian ini lebih parah dari kehilangan gerbang pembantai abadi. Aura Fang Han semakin menggila. Setiap pembunuhan menambah kekuatannya. Transformasi hidupnya berubah. Ia semakin mendekati Raja Abadi. Bom, 7 kaisar kuno akhirnya bergerak. Mereka menyerang bersama, membakar sumber kekuatan mereka. Langit runtuh, Dao bergetar. Pertempuran puncak akan benar-benar dimulai. 7 kaisar kuno bergabung. Fang Han berdiri di kehampaan. Tidak bergerak, tidak menghindar. Memang kuat. Tapi tetap saja, bukan tandinganku. Aku telah melahap gerbang pembantai abadi. Nasib kalian sudah ditentukan. Wush, wush, wush. Serangan 7 kaisar kuno menyatu menjadi sungai panjang waktu, mengalir deras, menghantam tubuh Fang Han. Namun, ia tetap diam, tidak goyah sedikit pun. Semua kekuatan itu langsung diserap di dalam tubuhnya. Negara kristal ilahi berputar liar, menelan, mengolah, menyebarkan kembali, setiap hukum, setiap dao, disalin, digandakan, bahkan, bayangan 7 kaisar kuno, mulai terbentuk di dalam dirinya. Ini pemandangan yang mengerikan, semua serangan, berubah menjadi kekuatan Fang Han sendiri. Tidak bagus, teriak Tianzu Umo, hentikan serangan, dia menggunakan kekuatan kita untuk memurnikan dirinya. Tidak ada yang bisa melukainya, kecuali langsung membunuhnya, namun, terlambat, bom. Tubuh Fang Han bergetar, serangan yang diserap, dipantulkan kembali, langit runtuh, matahari dan bulan redup, tidak bagus. 7 kaisar kuno terpencar, serangan mereka sendiri, menghancurkan alam dewa, namun Fang Han tidak berhenti. Kalian tidak perlu repot, masih ada 5 penguasa langit muda. Serahkan pada saya, 5 elemen, turun, bom, 5 karakter kuno muncul, logam, kayu, air, api, tanah, langsung menghantam. 5 penguasa langit terakhir. Tubuh mereka bergetar. Hukum 5 elemen meledak di dalam tubuh mereka. Aku tidak rela. Aku jenius Protos. Aku akan melawan takdir. Namun, melawan takdir. Fang Han tertawa dingin. Kau pikir jadi penguasa langit berarti tak terkalahkan? Kau hanya tidak tahu diri. Bom, bom, bom. Ledakan beruntun. Jeritan terputus. Kelima penguasa langit lenyap total. Semua esensi masuk ke tubuh Fang Han. Bom, di dalam tubuhnya, 2 harta lagi naik tingkat. Kunci penyegel langit, pilar penyangga surga, keduanya menjadi artefak abadi tingkat tinggi. Aura Fang Han naik lagi. Sekarang, 12 penguasa langit muda Protos. Semua mati, dilalap abis. Fang Han menoleh, menatap 7 kaisar kuno, tersenyum tipis. Kaisar Sitian, Tianzu Umo, aku sudah bilang,
serahkan 10 penguasa langit. Kalian tidak mau. Sekarang, rugi besar, 12 mati sekaligus. Darah Protoss memang luar biasa. Dan semua harta mereka, telah membuat 33 hartaku naik 4 tingkat. Kalian harusnya berterima kasih. Kalian, menjadi makananku. Fang Han, Kaisar Sitian hampir meledak karena marah. Namun, diam, suara Fang Han menghantam. Kalau dari awal kalian tunduk, memohon, memberi kompensasi, mungkin aku akan memaafkan. Tapi sekarang, terlambat. Ia menatap Tianzu Umo. Kau disebut pemimpin Protoss, tapi begitu bodoh. Kau tahu latar belakangku, tapi masih berani mengincar hartaku. Hasilnya, Protoss hancur karena kebodohanmu. Wajah Tianzu Umo pucat. Ia akhirnya menyadari, Fang Han sekarang sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Setara dengan eksistensi kuno yang tersembunyi selama banyak era. Fang Han, apa yang kau inginkan sekarang? Benarkah kau ingin memusnahkan Protoss? Tatapannya tajam. Fang Han melangkah. Aura menekan langit dan bumi. Semua, di tanganmu. Sekarang, berlutut, memohon ampun. Jadikan Protoss budak gerbang era. Aku akan memindahkan alam dewa ke dalam duniaku. Kalau tidak, hari ini, pembantaian dimulai. Tianmu Umo, jangan paksa kami menggunakan warisan terakhir. Teriak Kaisar Sitian. Fang Han tertawa dingin. Warisan terakhir, hanya memanggil kaisar leluhur, bukan? Aku sudah menghitung itu. Kalau kalian panggil, aku akan melahapnya juga, dan naik ke Raja Abadi. Di dunia ini, tidak ada yang tidak berani kulakukan. Siapa melawanku, mati. Siapa mengikutiku, hidup. Bom! Suaranya mengguncang langit dan bumi. Tiba-tiba, Fang Han mengulurkan tangan. Tangannya membesar, seukuran satu dunia, 1000 kali, 10.000 kali, planet-planet, seperti debu di hadapannya. Dan, ia menangkap batang utama pohon dunia. Tidak, Tianzu Umo akhirnya panik. Dia mengambil pohon dunia. Kalau itu hilang, Protoss benar-benar tamat. Gunakan teknik terlarang. Panggil kaisar leluhur. Wus, wus, wus. 7 kaisar kuno bergerak. Energi mereka menyatu ke Tianzu Umo. Aura melonjak seperti lautan, menembus ruang dan waktu, menuju kedalaman kekekalan. Dan di sana, sesuatu mulai bangkit. Sosok raksasa melampaui penguasa langit. Energi abadi berputar di sekelilingnya. Setiap langkah menggetarkan realitas. Pada saat itu, bahkan Fang Han merasakan satu hal, bahaya. Fang Han menggenggam batang utama pohon dunia. Energi tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya. Namun, dari kedalaman kekekalan yang tak diketahui, sosok raksasa melangkah keluar. Kaisar leluhur Protoss. Wajahnya seperti dipahat dengan kasar, namun sekaligus halus dan sempurna. Mustahil diingat, mustahil dijelaskan. Satu-satunya kesan, wajah Dao itu sendiri. Tubuhnya dipenuhi kehampaan. Di setiap langkah, planet lahir. Di setiap napas, ras Protoss tercipta. Ia adalah asal mula, pencipta, sumber segala Protoss. Aura menekan langit dan bumi. Bahkan Fang Han merasa sesak. Dengan kultivasinya saat ini, ia hampir tidak pernah merasakan hal seperti ini. Bom! Tatapan kaisar leluhur mengunci Fang Han. Tanpa energi, tanpa teknik, hanya getaran Dao. Sekejap, api di tubuh Fang Han padam. Ruang dan waktu di sekitarnya langsung menguap. Hanya tersisa kehampaan mutlak. Namun, bunuh. Fang Han justru tertawa. Matanya bersinar, seperti pendekar pedang, menemukan lawan sejati. Kau hanya sisa jiwa, bahkan jika bangkit, tidak lebih dari bayangan. Hari ini, aku akan melahapmu, dan melangkah ke ranah Raja Abadi. Wus! Ia mengayunkan pohon dunia, menyapu langit, menembus zaman, menghantam kaisar leluhur. Kekuatan itu, bisa menghancurkan ribuan dunia. Seluruh alam dewa, hampir runtuh. Namun, kaisar leluhur, tidak bergerak. Ia mengangkat tangan, dan menangkapnya. Bom! Puluhan miliar dunia meledak di batang pohon. Namun, satu telapak tangan menahan semuanya. Pak, tangan Fang Han retak. Tubuhnya bergetar. Artefak di dalam tubuhnya hampir hancur. Inilah kekuatan kaisar leluhur. Tanpa ekspresi, ia melangkah maju. Kegelapan menyelimuti segalanya. Lalu, ia meninju. Satu pukulan. Namun di mata Fang Han, seluruh dunia masuk ke dalam tinju itu. Penciptaan, kehancuran, kelahiran, kematian, peradaban tak terhitung.
lahir dan musnah dalam sekejap. Seolah seluruh sejarah dipadatkan dalam satu pukulan. Fang Han terseret ke dalam arus waktu, masa lalu, masa kini, masa depan, reinkarnasi tanpa akhir, hidup dan mati, silih berganti. Namun, bagus, ini baru kekuatan sejati. Fang Han tertawa keras. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tubuhnya membesar, energi mengguncang kehampaan. Seluruh alam dewa mulai retak. Ia mengangkat pohon dunia dan menghantamkannya. Buka langit, bom, dunia tak terhitung muncul di batang pohon. Bahkan, bayangan kaisar leluhur terpantul di dalamnya. Serangan itu justru digunakan Fang Han untuk menempa dirinya. Lukanya pulih, tubuhnya lebih kuat, lebih murni. Bom, benturan kedua, gelombang kehancuran menyapu segalanya. Dinding dunia retak. Bahkan Tianzu Umo dan 7 kaisar tidak bisa mendekat. Fang Han terpental ratusan juta li. Tubuhnya hancur, namun pulih seketika dan semakin kuat. Di mata Tianzu Umo, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Artefak Fang Han mulai menyatu. Peti penguburan surga, altar Zen, kuil kuno, gerbang pembantai abadi, semuanya mulai melebur menjadi satu. Serangan kaisar leluhur justru membantu Fang Han memurnikan semuanya yang sebelumnya tidak bisa disatukan. Kini mulai melebur sempurna. Setiap pukulan menghemat waktu kultivasi jutaan tahun. Bom, 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 benturan terus terjadi. Setiap gelombang bisa membunuh penguasa langit. Namun, Fang Han semakin kuat, semakin ganas. Aura suci naik ke langit. Tubuhnya seperti ditempa oleh Dao. Pohon ilahi mengguncang, telan langit dan bumi. Serangannya semakin berat, semakin cepat, seperti naga dan ular menari. Niat membunuh membubung. Bom, benturan lagi. Kali ini, keduanya tidak bergerak. Kekuatan mereka membentuk lubang hitam, menelan semua energi. Seimbang, Tianzu Umo gemetar. Ia tidak percaya. Fang Han seimbang dengan kaisar leluhur. Monster, benar-benar monster. Namun, tatapan Tianzu Umo berubah. Ia mengambil keputusan. Persiapkan serangan terakhir. Kita bantu kaisar leluhur. Serang saat Fang Han masih dalam fase perubahan. Wus, wus, wus. 7 kaisar menjadi lingkaran cahaya, menyatu ke tubuh Tianzu Umo. Aura melonjak. Ia memasuki tubuh roh kaisar leluhur. Sekejap, kaisar leluhur berhenti. Mulutnya bergerak, mengucap mantra kuno. Bom, aura takdir meledak. Ia mengangkat jari, menulis satu kata di udara. Dewa, waktu mundur. Takdir berbalik. Kembali ke asal, bunuh dirimu di masa lalu. Suara Tianzu Umo menggema, langit dan bumi berputar, segalanya terbalik. Dalam sekejap, Fang Han merasakan, waktu mundur, dari sekarang, ke masa lalu, dari penguasa langit, menjadi dewa, menjadi manusia fana, hingga, ia kembali, menjadi pelayan kandang kuda, di dunia fana. Ini, teknik apa ini? Memutar waktu dan takdir. Fang Han akhirnya, terkejut. Kekuatan seperti itu, benar-benar belum pernah terdengar. Membalik waktu, mengejar diri di masa lalu, lalu membunuhnya, sehingga sebab akibat runtuh, dan diri sekarang ikut hancur. Ini bukan lagi sekadar kekuatan. Ini, melanggar hukum sebab akibat. Bahkan penguasa langit, tidak mungkin melakukannya. Hanya legenda tentang 3 batu kehidupan, yang mampu melakukan hal seperti ini. Namun jelas, yang digunakan oleh Tianzu Umo dan kaisar leluhur, bukan artefak itu, melainkan rahasia Dao yang berasal darinya. Teknik 3 kehidupan, bunuh. Suara Tianzu Umo menggema. Di atas roh kaisar leluhur, muncul satu kata, takdir. Kata itu berubah menjadi 3 bayangan, lalu menjadi sungai waktu. Di dalamnya, tak terhitung adegan muncul, dan Fang Han melihat dirinya sendiri saat masih muda. Wus, tangan kaisar leluhur menembus sungai waktu, langsung menuju dirinya di masa kecil. Bom, waktu bergetar, hukum runtuh, seluruh alam dewa retak lagi. Pak, tubuh Fang Han bergetar, darah menyembur. Setiap tetes darahnya adalah dunia, adalah bidang eksistensi. Kehilangan satu adalah kerugian besar. Ia melihat dirinya di masa kecil, hampir terbunuh. Jika itu terjadi, ia tidak akan mati sepenuhnya. Namun, kekuatannya akan runtuh. Teknik ini benar-benar mengerikan. Bukan sekadar kekuatan, ini manipulasi Dao.
menggunakan Dao sebagai budak, menginjak-injak hukum alam. Bom, 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 serangan terus menghantam masa lalu. Namun, Fang Han semakin tenang, pikirannya jernih, tak tergoyahkan. Di dalam tubuhnya, teknik takdir besar berputar, melampaui batas, bahkan melampaui puncaknya, dan tiba-tiba, aku tidak akan mati. Takdirku abadi, aku akan membunuh takdirku sendiri. Aku akan melampaui Dao. Bom, kekuatan takdir meledak, mengalir ke sungai waktu, melindungi dirinya di masa lalu. Tubuh mudanya tumbuh, menguat, dan kemudian, bom, tubuh masa lalunya meledak. Fang Han gemetar, namun tidak terluka. Sebaliknya, ia tertawa. Dao takdir membunuh 3 kehidupan, mencapai keabadian sejati. Bom, seluruh keberadaannya berubah. Ia telah membunuh masa lalunya sendiri. Sejak saat itu, ia tidak punya masa lalu. Tidak ada sebab, tidak ada akibat. Ia melampaui hukum sebab akibat. Ini adalah ranah yang hanya disentuh oleh Raja Abadi. Semua orang terpaku. Tidak mungkin dia membunuh masa lalunya sendiri. Itu berarti dia tidak punya kelemahan. Bagaimana kita melawannya? 7 Kaisar Protos gemetar, ketakutan, tidak percaya. Namun, Fang Han hanya menarik napas panjang. Wajahnya tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kesempurnaan mutlak. Ia benar-benar tak terkalahkan. Sekarang kalian mengerti. Sudah terlambat. Bom, ia mengayunkan pohon dunia, langsung menghantam roh kaisar leluhur. Roh itu sudah melemah. Serangan sebelumnya sudah melanggar Dao terlalu dalam. Ia tidak mampu bertahan lagi. Bom, roh kaisar leluhur hancur. 7 kaisar terpental keluar. Fang Han bergerak, tangannya membentang. Langit runtuh. Formasi terbentuk. Ia langsung menekan 8 orang. Fang Han, Tianzu Umo batuk darah. Wajahnya pucat. Penyesalan memenuhi matanya. Ia akhirnya sadar. Protos sudah kalah. Apakah kau benar-benar ingin membunuh kami? Suaranya bergetar. Namun, Fang Han hanya tersenyum dingin. Tidak membunuh kalian, lalu membiarkan kalian menjadi ancaman. Ia mengangkat tangan. Kekuatan berkumpul. Serangan pamungkas siap dilepaskan. Namun, aku masih menghormati wajah Raja Akhir. Aku bisa membiarkan kalian hidup. Tapi, seluruh Protos harus menjadi budakku. Berlutut sekarang. Hening. Mustahil. Salah satu kaisar meraung. Kami adalah dewa kuno. Kami tidak akan berlutut. Fang Han menatap mereka. Tatapan dingin. Tanpa emosi. Kalau begitu, pilih mati. Aura membunuh membubung. Langit dan bumi beresonansi. Setiap orang merasakan satu hal. Jika Fang Han menyerang, mereka pasti mati. Tanpa pengecualian. Tanpa harapan. Di hati Tianzu Umo, hanya tersisa satu pikiran. Bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini? Kurang dari setengah jam, dan dia berubah menjadi makhluk seperti ini. Scorpio Umo, aku akan memberimu waktu yang cukup untuk mempertimbangkan. Pertama, kau berlutut, memohon ampun, dan membersihkan dosa karena telah menyinggungku. Kedua, sejak saat itu, para dewa dan seluruh alam akan menyatu. Ketiga, seluruh ras Protos akan menjadi budak bagi eraku. Jika salah satu dari 3 syarat ini tidak kau setujui, maka hari ini juga aku akan membunuh kalian semua, dan Protos akan dihapus dari seluruh dunia. Fang Han menatap mata Scorpio Umo yang berkilau, suaranya tenang namun penuh tekanan yang menyesakkan. Fang Han, kau keterlaluan. Berlutut kepadamu, menjadi budakmu, itu mustahil. Setelah Scorpio Umo menenangkan diri, sorot matanya kembali tajam dan penuh perhitungan. Begini saja, Protos kami bersedia memberi kompensasi. Di dalam harta rahasia terdalam Protos, terdapat tak terhitung harta dewa. Protos telah melewati 20 era. Setiap akhir era, akan memuntahkan benda-benda tak terbatas, termasuk kitab suci, ramuan, serta berbagai koleksi langka. Akumulasi 20 era, kekayaan itu jauh melampaui siapapun. Bahkan penguasa langit pun tidak dapat menandinginya. Semua itu bisa kami serahkan padamu. Masalah hari ini kita anggap selesai. Mulai sekarang, kita tidak saling mengganggu. Bahkan kami bisa membantumu menyerang surga. Kau ingin menyempurnakan artefak selama 33 hari, bukan? Kau membutuhkan banyak harta dewa, dan Protos bisa menyediakannya. Bagaimana? Syarat itu benar-benar menggiurkan. Harta Protos adalah hasil akumulasi selama 20 era.
Kekayaannya tak terbayangkan. Beberapa dekade lalu, Protoss adalah penguasa mutlak, ras paling tiranik di seluruh surga. Dalam 20 era, mereka melahirkan banyak penguasa langit. Meski para penguasa itu telah gugur, jasad mereka tidak hancur, melainkan disimpan di dalam perbendaharaan dan dimakamkan di pemakaman dewa. Semua itu, jika diberikan kepada Fang Han, hampir mustahil ditolak siapapun. Terlebih lagi, Fang Han sedang membutuhkan sumber daya besar untuk menyempurnakan artefak 33 hari. Tawaran ini jelas sangat menarik. Namun Fang Han hanya tersenyum tipis. Kau ingin menunda waktu, mencari kesempatan bernapas, katanya ringan. Tidak perlu, jika aku membunuhmu, harta Protoss tetap menjadi milikku. Seluruh Protoss juga akan menjadi milikku. Untuk apa repot bersekutu dengan kalian yang bisa berkhianat kapan saja? Lebih baik ku bersihkan semuanya sekaligus. Fang Han, ada pepatah, sisakan jalan agar bisa bertemu lagi di masa depan. Tianmu Umo berkata dingin, jika kau bersikeras membantai kami dan memusnahkan Protoss, kami tidak akan berkompromi. Aku akan membawa seluruh harta dan segera pergi. Kau mungkin bisa mengalahkanku, tapi tidak bisa membunuhku. Kau tahu alasannya, 7 kaisar Protoss kami, ditambah pengalaman puluhan era, tidak pernah benar-benar musnah. Bahkan Hong Meng pun tidak memusnahkan kami. Jika kau memaksa, kau pasti tahu akibatnya. 7 kaisar menjadi 1. Kaisar Sitian dan 6 lainnya saling pandang. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi 7 aliran cahaya dan muncul di belakang Scorpio Umo. Kekuatan 8 orang itu menyatu menjadi satu kesatuan yang mengguncang langit dan bumi. Aura mereka melonjak liar. Kekuatan Scorpio Umo menjadi sangat mengerikan. Meski belum cukup untuk menekan Fang Han, jelas tidak mudah untuk membunuhnya. Begitu, sekarang kau mencoba mengancamku. Fang Han melangkah maju, niat membunuhnya membubung, berubah menjadi karakter pembunuh yang memenuhi langit. Salju mulai turun, namun setiap kepingan salju itu dipenuhi energi pembunuh, dan di pusatnya terukir satu kata, bunuh. Langit dan bumi beresonansi. Tubuh Scorpio Umo sedikit gemetar melihat pemandangan itu. Fang Han, sejak hari ini, Protoss akan menjadi musuhmu sepanjang zaman. Di setiap era, kita tidak akan pernah hidup berdampingan. Sepanjang zaman, Fang Han tersenyum dingin. Kalian tidak punya masa depan. Takdirmu sudah ditetapkan, kehancuran. Mati. Aura Fang Han meledak sepenuhnya. Kekuatan mengguncang kehampaan, gelombang demi gelombang energi dewa melonjak, siap melancarkan serangan pamungkas yang akan memusnahkan segalanya. Namun tepat saat itu, suara panjang dan kuno terdengar dari kehampaan yang tak diketahui. Suara itu penuh kebijaksanaan dan makna akhir. Fang Han, demi wajahku, bagaimana kalau permusuhan ini dihapuskan? Harta Protoss biarkan kau ambil. Kau memang membutuhkan banyak harta untuk menyempurnakan artefak 33 hari. Raja Suci akhir, tatapan Fang Han menembus kehampaan. Di sana, sosok Raja Suci akhir duduk bersila, dikelilingi fenomena misterius, seolah sedang mengolah teknik tertinggi. Sebuah kapak raksasa menembus kehampaan, dan di atas kepalanya, energi abadi berputar tanpa henti. Kultivasi Fang Han saat ini tidak kalah darinya. Bahkan, setelah memenggal kehidupan sebelumnya, ranah spiritualnya telah melampaui Raja Suci akhir. Raja Suci akhir tersenyum. Fang Han juga tersenyum. Karena Raja Suci akhir telah berbicara, tentu aku akan menghormatinya. Persahabatan kita tidak akan pudar hingga akhir zaman. Urusan Protoss hari ini selesai. Namun harta Protoss tetap akan kuambil. Aku juga tahu, penguasa perang kemungkinan akan segera bergerak. Aku akan menyempurnakan artefak 33 hari. Kita bisa bergabung dan membunuhnya di sini. Raja Suci akhir tertawa. Fang Han, perhitunganmu bagus. Penguasa perang bukan lawan mudah. Kita mungkin bisa melukainya, tapi membunuhnya sangat sulit. Kultivasinya telah melampaui 10 era, dan dia memiliki banyak penguasa langit di bawahnya. Tenang saja, jawab Fang Han. Aku telah memahami Dao takdir hingga batas tertinggi. Aku bisa menjadikan Dao sebagai budak dan hukum sebagai pelayan. Jika dia berani datang, aku punya cara untuk membunuhnya sepenuhnya. Raja Suci akhir mengangguk puas. Fang Han, aku tidak salah menilaimu. Masa depanmu tak tertandingi. Setelah itu, sosoknya menghilang. Penindasan terhadap Scorpio Umo dan yang lainnya juga lenyap. Scorpio Umo, karena Raja Suci akhir memohon,
aku akan membiarkan kalian hidup, kata Fang Han dingin. Tapi ingat, jika kalian kembali melawanku, aku akan membunuh kalian tanpa ampun. Sekarang, harta Protoss, kemarilah. Bom! Tubuh Fang Han membesar hingga ratusan juta kaki. Tangannya meraih ke pusat wilayah Protoss. Telapak itu menutupi banyak dunia sekaligus. Banyak bintang ungu runtuh dan hancur. Sebuah perbendaharaan raksasa muncul, besarnya setara dengan istana surga. Dalam sekejap, Fang Han menangkapnya. Harta itu memancarkan energi dewa tanpa batas, lalu menyusut. Para ahli Protoss di dalamnya, dari kaisar hingga dewa, semuanya terpental keluar sambil menjerit. Seperti semut diusir dari sarangnya. Akhirnya, seluruh harta itu masuk ke dalam tubuh Fang Han. Ini adalah akumulasi 20 era Protoss. Jika digunakan dengan benar, cukup untuk melahirkan beberapa penguasa langit dan memperkuat sekte hingga berkali-kali lipat. Scorpio Ungu, jaga dirimu baik-baik, suara Fang Han bergema. Jika suatu hari kau bersedia menjadi budak eraku, pintu itu masih terbuka. Setelah itu, sosoknya menghilang dari langit dan bumi. Ketika Fang Han pergi, yang tersisa hanyalah dunia dewa yang hancur dan melemah. Seluruh wilayah Protoss tampak suram. Dinding kristal retak di mana-mana, bintang ungu runtuh satu per satu. Tak terhitung jumlah anggota Protoss tewas, bahkan jiwa mereka pun tidak tersisa. Dunia besar yang dahulu tak tertandingi kini menjadi rapuh. Dulu, dengan keunggulan Protoss, di antara surga dan seluruh dunia, selain surga, merekalah yang nomor satu. Meskipun Raja Suci leluhur telah menghilang, mereka tetap berada di puncak. Dengan waktu, setelah puluhan juta tahun pemulihan, Protoss masih bisa berkembang kembali. Kaisar, dewa, bahkan para ahli tertinggi akan lahir satu demi satu. Namun, penguasa langit tidak bisa dilahirkan begitu saja. Penguasa langit melampaui langit dan bumi, eksistensi abadi yang tak terikat hukum biasa. Mereka tidak bisa diciptakan dengan sumber daya semata. Protoss membutuhkan 20 era untuk mengumpulkan tokoh seperti Scorpio Ungu dan 7 kaisar kuno. Hanya dengan keberadaan para penguasa langit itu, Protoss bisa berdiri di puncak dunia. Sayangnya, Fang Han telah membantai mereka. 12 penguasa langit dilahap dan dimurnikan olehnya. Kehilangan esensi sebesar itu adalah pukulan yang tak tertahankan bagi Protoss. Lebih parah lagi, seluruh harta 20 era juga telah dirampas. Kini Protoss benar-benar jatuh miskin. Bahkan tikus pun akan menangis jika masuk ke perbendaharaan mereka. Tanpa sumber daya, tanpa artefak, para murid tidak mungkin menembus ranah penguasa langit. Mengandalkan bakat semata, itu sesuatu yang bahkan sejak zaman purba hampir tidak pernah terjadi. Keji, terlalu keji. Kaisar Sitian meraung, suaranya mengguncang langit. Di dalam harta itu terdapat 15 urat nadi roh tingkat raja. Semua dirampas. Bagaimana murid kita akan berkultivasi sekarang? Tian Mai, urat nadi roh, pil, artefak, bahan, semuanya lenyap, kata Renli Tian dengan wajah pucat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Yutian hampir putus asa. Jika dunia naga atau dunia Buddha mengetahui keadaan kita, mereka pasti menyerang. Begitu juga surga, suasana dipenuhi keputusasaan. Namun Scorpio Ungu segera menenangkan diri. Kita masih punya harapan, katanya dingin namun tegas. Perbaiki sistem dinding kristal, perkecil wilayah Protoss, tutup seluruh akses, simpan kekuatan, tunggu sampai gerbang kehidupan abadi kembali memuntahkan harta pada kehancuran era berikutnya. Saat itu, kita akan bangkit kembali. Kaisar Sitian menatapnya, menunggu keputusan. Di hadapan Scorpio Ungu, bahkan dia tidak berani membantah. Scorpio Ungu bukan sekadar istri secara nama, dia adalah pemimpin sejati Protoss. Dunia Buddha dan dunia naga pasti gelisah, lanjutnya. Kirim pesan, katakan bahwa penguasa Buddha dan penguasa naga telah dibunuh Fang Han. Kita saat ini menjaga Raja Suci akhir, jadi tidak akan muncul untuk sementara. Tolak semua utusan, semua telah diperhitungkan dengan matang. Kita masih memiliki Raja Suci akhir. Selama dia ada, Protoss tidak akan benar-benar musnah. Saat nama Fang Han disebut, ketujuh kaisar kuno itu menggertakkan gigi. Mereka dipenuhi kebencian, namun juga ketakutan. Untuk sekarang, jangan pikirkan balas dendam, kata Scorpio Ungu. Tunggu sampai Fang Han bertarung melawan surga, dunia Buddha, dan dunia naga. Itulah kesempatan kita.
Perintah segera dijalankan, wilayah Protoss menyusut, dinding kristal diperbaiki, korban diatur. Dalam beberapa jam, kekacauan berubah menjadi keteraturan. Kepemimpinan Scorpio Ungu benar-benar luar biasa. Sementara itu, di kejauhan, Fang Han sudah kembali dalam perjalanan menuju Sekte Era. Di telapak tangannya, cahaya berputar, menampilkan kondisi Protoss secara langsung. Ia tersenyum tipis. Kemampuan Scorpio Ungu mengatur sekte memang luar biasa. Jika dia bisa dijadikan budak, itu akan sempurna. Namun tidak masalah. Cepat atau lambat, seluruh dunia akan tunduk padaku. Tatapannya dalam. Untuk saat ini, biarkan mereka hidup. Fokus utamaku adalah dunia Buddha dan dunia naga. Dua dunia itu harus ditaklukkan. Rencananya sudah jelas. Ia akan membantai, memurnikan asal penguasa langit, dan memperkuat artefak 33 hari. Bahkan menjadikan kedua dunia itu sebagai bawahan Sekte Era. Namun sebelum itu, ia harus mencerna harta Protoss terlebih dahulu. Dan menanam pohon dunia. Wus! Dalam sekejap, Fang Han kembali ke Sekte Era. Seluruh sekte beroperasi dengan teratur. Laut Aurora mengelilinginya seperti sungai pelindung. Bahkan penguasa langit pun bisa tercabik jika mencoba menerobos. Fang Han melangkah masuk. Linglong, Yu Huang, dan yang lainnya langsung menyambut dengan gembira. Fang Han, kau sudah kembali. Bagaimana hasilnya? Fang Han tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan. Seketika, sepotong kayu raksasa muncul, batang pohon dunia. Aura kuno dan agung memenuhi seluruh sekte. Cahaya hijau menyebar, menyelimuti dinding kristal seperti giok hidup. Kekuatan pohon dunia bangkit sepenuhnya. Semua orang melihat bayangan masa lalu, sebuah benih keluar dari gerbang kehidupan abadi, tumbuh melewati era demi era, hingga menjadi pohon raksasa yang menopang langit dan bumi. Seluruh sekte era berubah, menjadi tak tergoyahkan. Feng Baiyu mencoba menyerang. Bom! Serangannya menghantam dinding kristal, namun tidak terjadi apa-apa. Bahkan kekuatannya diserap, lalu disalurkan kembali melalui pohon dunia kepada para murid. Dalam sekejap, kekuatan mereka melonjak. Luar biasa, Yu Huang tertegun. Serangan musuh justru menjadi sumber kekuatan kita. Fang Han mengangguk. Ini adalah misteri pohon dunia. Mengubah kekuatan luar menjadi kekuatan sendiri. Sama seperti artefak 33 hari. Ia kemudian sepenuhnya menanam pohon dunia ke dalam inti sekte. Sejak saat itu, Sekte Era menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Seperti sup emas dan tembok besi. Tak ada yang bisa mengguncangnya. Pohon dunia telah ditanam di Sekte Era. Keamanan kita bertambah satu lapisan lagi. Siapapun dari surga yang berani datang, pasti akan menderita kerugian besar. Feng Baiyu menatap pohon dunia dengan kagum. Harta ilahi semacam ini telah terkenal sepanjang tak terhitung era. Kini, akhirnya menjadi milik Sekte Era. Datang saja semuanya. Tanah suci kebenaran, dinasti asal, dunia hantu, dunia hukum, dunia bela diri, dunia kitab, datanglah. Teriak Linglong Xianzun. Rambutnya berkibar, auranya menekan langit dan bumi. Siapapun yang menyerang Sekte Era akan dimusnahkan tanpa sisa. Feng Baiyu lalu menatap Fang Han dengan lebih dalam. Fang Han, kultivasimu. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Aku telah mencapai puncak 10 era, jawab Fang Han tenang. Dan kebetulan berhasil memusnahkan kelemahan dari kehidupan sebelumnya. Sejak itu, aku tidak memiliki cacat lagi dalam aliran takdir. Ranahku telah menyentuh misteri Raja Abadi. Semua orang terkejut. Fang Han lalu menampilkan semua kejadian di wilayah Protoss. Pertarungan, pembantaian, pemurnian, hingga 12 penguasa langit yang dibunuh. Semua menyaksikannya. Hati mereka bergetar hebat, lalu berubah menjadi kegembiraan yang hampir meledak. Baik, lanjut Fang Han. Aku telah merampas seluruh harta Protoss selama 20 era. Sekarang semua itu menjadi milik Sekte Era. Aku akan mengeluarkannya. Kita pilih mana yang berguna. Aku juga akan menyempurnakan artefak 33 hari. Bom! Dengan satu lambaian tangan, perbendaharaan raksasa muncul di pusat Sekte Era. Besarnya hampir setara surga. Seluruh Sekte Era memang luas tanpa batas. Fang Han telah menciptakan banyak bidang ruang, gunung, sungai, bahkan dunia fana, untuk melatih para murid. Kini, setelah dunia racun, dunia api, dunia guncangan, dunia tang, dan dunia kristal diserap, kekuatan Sekte Era semakin mengerikan.
Kelima dunia itu kini menjadi bagian dari Sekte Era. Semua makhluk di dalamnya menjadi budak dan pelayan. Fondasi Sekte Era melonjak drastis. Ketika harta Protos muncul, semua orang tercengang. Energi dewa begitu kuat. Begitu banyak harta. Ini adalah akumulasi 20 era. Lihat itu, 15 urat nadi roh tingkat raja. Dengan ini, berapa banyak penguasa langit yang bisa kita ciptakan? Cukup untuk menguasai surga di era berikutnya. Semua orang gemetar karena kegembiraan. Masuk, kata Fang Han. Semua langsung terbang ke dalam perbendaharaan. Di dalamnya, gudang demi gudang terbentang tanpa batas. Semua dipenuhi harta ilahi. Formasi dan larangan sudah dihancurkan oleh Fang Han, sehingga mereka bisa menjelajah dengan bebas. Tunggu, ini. Linglong Xianzun tertegun. Ini adalah emas suci rune. Sebuah gudang sebesar planet dipenuhi pasir emas rune. Setiap butirnya memancarkan cahaya abadi, seperti hukum yang hidup. Ini bahan utama untuk artefak tertinggi, gumam Fang Han. Ia langsung melambaikan tangan. Seluruh gudang diserap. Mereka terus menjelajah. Setiap langkah membuka harta baru. Ini batu dua ritual, satu bidang penuh batu hitam putih. Siapapun yang memakainya dapat melindungi jiwa dan bahkan naik ke tingkat dewa dengan mudah. Fang Han kembali menyapu semuanya. Berikutnya, kristal misterius, besi ilahi 9 istana, diagram 8 trigram. Harta demi harta, tak terhitung. Fang Han bahkan merasa seolah melihat bayangan gerbang kehidupan abadi melalui semua material ini. Lihat itu, Mi Bao menunjuk ke satu bidang besar. Pemakaman dewa, di dalamnya terdapat 35 makam. Setiap makam berisi jasad penguasa langit Protos. Aura kematian memenuhi ruang, namun kekuatan mereka tetap menekan langit dan bumi. Meski telah mati, tubuh mereka tidak membusuk. Bagus, kata Fang Han. 35 tubuh penguasa langit. Bahkan ada yang hampir mencapai 10 era. Jika dipadukan dengan pil dan harta, kita bisa menciptakan beberapa penguasa langit baru. Semua orang menarik napas dalam. Ini benar-benar kekayaan yang melampaui logika. Akhirnya, Fang Han menemukan kolam energi abadi. Energi itu lebih murni dari apapun, cukup untuk membantu terobosan besar. Setelah mengumpulkan bahan yang dibutuhkan, Fang Han duduk bersila. Kalian, katanya kepada para penguasa langit, panggil Feng Yao Guang, Bayi Nebula, Indigo, dan yang lainnya. Aku akan menggunakan pohon dunia untuk memurnikan tubuh mereka, lalu menggabungkan tulang penguasa langit ke dalam diri mereka. Mereka akan mencoba menembus ranah penguasa langit. Mulai sekarang, seluruh sekte era masuk mode kultivasi penuh. Tingkatkan kekuatan secepat mungkin. Perang akan segera datang. Aura Fang Han bergetar. Seluruh sekte era langsung bergerak. Waktu mulai dipercepat. 1 jam di luar, menjadi jutaan tahun di dalam. Dengan harta tanpa batas, pil tak terhitung, dan urat nadi roh tingkat raja. Para murid sekte era berkembang pesat. Kekuatan mereka melonjak. Sekte era berubah menjadi mesin kultivasi raksasa. Dalam waktu sangat singkat, mereka akan mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ketika perang tiba, langit dan bumi akan terguncang. Fang Han membawa kembali seluruh harta Protos, membuat sekte era berkembang pesat hingga mencapai puncak kejayaannya. Feng Baiyu, Yu Huang, Linglong, dan Mi Bao, 4 penguasa langit, langsung menyebarkan sumber daya. Pil abadi, senjata sihir, jimat, semuanya mengalir tanpa henti. Seketika, gelombang kultivasi menyapu seluruh sekte era. Jika dilihat dari kejauhan, waktu tampak bergejolak. Petir kesengsaraan bergemuruh dari kehampaan, tak pernah berhenti. Ada yang menembus ke ranah dewa, ada yang mencapai dewa emas, dewa leluhur, bahkan melangkah menuju puncak. Aura kesengsaraan datang dan pergi, tak terputus. Namun, kekuatan kehancuran itu, saat menembus dinding kristal, langsung diserap oleh pohon dunia. Setelah dimurnikan, berubah menjadi energi murni dan kembali diberkahkan kepada para murid. Pohon dunia, bahkan mampu membantu melawan kesengsaraan. Fang Han menyaksikan semuanya, hatinya tenang namun puas. Kekuatan sekte era meningkat setiap saat, cepat atau lambat, akan mengguncang surga. Pohon dunia menyerap kesengsaraan dan memberi kembali kekuatan, tidak heran dunia besar dahulu mampu melahirkan banyak ahli tertinggi. Sekarang pohon dunia ada padaku, jika beberapa era berlalu, sekte era akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan.
Namun ekspresinya segera kembali serius. Ia tahu, hanya penguasa langit yang bisa bertahan melewati kehancuran era. Murid lain akan musnah, tak peduli seberapa kuat mereka. Bahkan jika bersembunyi di dunia abadi, tetap akan hancur bersama langit dan bumi. Ia tidak bisa melindungi semuanya. Karena itu, orang-orang terdekatnya seperti Bayi Nebula, Indigo, Hong Yi, Long Xuan, harus menjadi penguasa langit. Jika tidak, mereka pasti mati. Aku harus meningkatkan kekuatanku lagi, gumam Fang Han, dan menyempurnakan lebih banyak artefak 33 hari. Setelah itu, dunia Buddha dan dunia naga akan dihancurkan. Energi di tubuhnya berputar, api sejati era menyala, aura mengerikan memenuhi seluruh ruang. Jika tidak ditekan, seluruh sekte era bisa terbakar habis. Ia mulai melebur harta, seluruh material ilahi, esensi penguasa langit, mengalir masuk ke dalam artefak 33 hari. Bom, kesengsaraan turun, namun bukan satu, melainkan bertubi-tubi. Lebih dari 10 artefak sekaligus memicu kesengsaraan penguasa langit. Langit dan bumi bergetar. Ini setara dengan belasan ahli tertinggi menembus ranah secara bersamaan. Namun, semua kesengsaraan itu jatuh ke tubuh Fang Han. Ia mengangkat tangan, menangkap petir kesengsaraan, mengubahnya menjadi karakter bencana, menekannya, menundukkannya, seolah kesengsaraan hanyalah mainan di tangannya. Di sekelilingnya, kuali, pedang, rantai, kecapi, busur, panah. 12 artefak melayang, menyerap asal penguasa langit. Energi dalam tubuh Fang Han mengalir seperti samudra. Akhirnya, 12 artefak mencapai tingkat artefak abadi tingkat tinggi. Ditambah sebelumnya, total 18 artefak telah mencapai tingkat ini. Setara dengan kekuatan lebih dari 18 penguasa langit. Jika para ahli surga melihat ini, mereka akan terdiam ketakutan. Apa yang mereka capai dalam ratusan juta tahun, diselesaikan Fang Han dalam waktu singkat. Wus! Fang Han menarik napas panjang. Energinya memang terkuras, namun, menjadi jauh lebih murni. Setiap penyempurnaan artefak membuat dirinya semakin kuat. Hampir menyentuh ranah Raja Abadi. Masih belum cukup, tatapannya tajam. Untuk menekan surga, aku harus menyempurnakan seluruh artefak 33 hari. Dan menemukan 33 karakter kuno. Ia mulai menghitung, menggunakan Dao Takdir, menelusuri masa lalu. Sebuah gambaran muncul, istana surga berdiri megah. Seorang sosok menjulang, kaisar penciptaan, aura yang menekan langit dan bumi. Di kejauhan, seorang wanita berpakaian putih berdiri. Fang Han langsung mengenalinya, Fang Qingshui, dalam wujud puncaknya, kekuatan yang tidak kalah darinya sekarang. Pertempuran terjadi. Artefak 33 hari bersinar. Namun, Fang Qingshui mengangkat tangan. Sebuah gerbang muncul. Gerbang yang menaungi seluruh langit dan bumi. Kekuatan tak terlukiskan meledak. Segalanya menjadi gelap. Bom! Artefak 33 hari hancur. 33 karakter kuno terpental keluar. Langit kembali terang. Kaisar penciptaan mundur. Tubuh Fang Qingshui runtuh. Fang Han mengunci jejak itu. Tatapannya menembus kehampaan. Dan akhirnya, ia melihatnya, di kedalaman yang tak terjangkau. Sebuah tangan wanita muncul, halus, namun mengandung kekuatan mutlak. Dengan satu gerakan, semua 33 karakter kuno diraih. Lalu, menghilang tanpa jejak, langit dan bumi kembali sunyi. Namun hati Fang Han, tidak lagi tenang. Target berikutnya, telah muncul. Gerbang kehidupan abadi menghancurkan artefak 33 hari. Lalu 33 karakter kuno direbut oleh satu wanita, semuanya jatuh ke tangannya. Siapa dia? Jika seseorang memperoleh 33 karakter kuno, seberapa mengerikan kekuatannya nanti? Fang Han melambaikan tangan. Gambaran itu lenyap. Ia tenggelam dalam keheningan, pikirannya berputar dari awal hingga akhir peristiwa. Dengan Dao Takdir yang ia kuasai, semua yang dilihatnya adalah kebenaran. Fang Qingshui dan Kaisar Penciptaan sama-sama dilenyapkan oleh kekuatan gerbang kehidupan abadi. Artefak 33 hari hancur, dan 33 karakter kuno jatuh ke tangan sosok misterius. Meski hanya melihat telapak tangan, Fang Han menemukan petunjuk. Aura itu, seperti ibu dari segala sesuatu. Kekuatan yang menciptakan, kekuatan yang melahirkan segalanya. Apakah itu, Tianmu? Ia menganalisis dengan tajam.
Hanya keberadaan setingkat itu yang bisa merebut 33 karakter kuno di saat kedua pihak terluka parah, lalu pergi tanpa jejak. Itu bukan kebetulan, itu perhitungan. Akhirnya, Fang Han memastikan, wanita itu adalah Tianmu, keberadaan kuno yang pernah menguasai satu era. Dunia di bawahnya adalah dunia matriarki, di mana semua kultivator pria menjadi budak. Kekuatan dan pengaruhnya mengerikan. Artefak 33 hari sekarang berada di tangannya. Tatapan Fang Han menjadi dalam. Kalau begitu, itu juga akan menjadi targetku. Namun ia tidak gegabah. Tianmu kemungkinan setara dengan penguasa perang. Bahkan lebih misterius. Di bawahnya ada banyak penguasa langit. Kekuatan keseluruhan bahkan melampaui Protoss, dunia Buddha, dan dunia naga. Jika dipaksa, ia bisa kalah. Dan itu berarti kehancuran total. Fang Han mulai menyusun rencana. Surga sudah bergerak, penguasa perang sudah siap menyerang. Jika Tianmu ikut campur, situasi menjadi jauh lebih berbahaya. Namun, Fang Han tidak gentar. Saat ini, ia telah menyempurnakan banyak artefak 33 hari menjadi artefak abadi tingkat tinggi. Kultivasinya melampaui puncak 10 era, bahkan telah menyentuh jejak Raja Abadi. Ditambah, ia telah memusnahkan kelemahan dari kehidupan sebelumnya. Itu sesuatu yang bahkan penguasa perang dan Tianmu tidak miliki. Jika aku dan Raja Suci akhir bergabung, peluang membunuh penguasa perang sangat besar. Tapi jika Tianmu ikut campur, ia terdiam. Kegagalan berarti, sekte era musnah. Tak satu pun akan selamat. Tidak cukup, ia membuka mata. Aku harus menyempurnakan semua artefak 33 hari. Tekadnya semakin kuat. Tiba-tiba, wuss, aura besar menyapu seluruh sekte era. Sebuah cermin raksasa muncul di langit. Cahaya memancar hingga ke keabadian. Kesengsaraan berkumpul, bertabrakan, lalu meledak. Dari dalam cahaya, sosok muncul. Feng Yao Guang. Ia telah menembus ranah penguasa langit. Tubuhnya menyatu dengan cermin, menjadi artefak abadi tingkat tinggi. Auranya melampaui batas. Fang Han mengangguk. Satu lagi penguasa langit. Ia melirik ke arah lain. Bayi Nebula, Indigo, Long Xuan, Hong Yi. Semua hampir mencapai terobosan. Mereka telah menyatu dengan tulang penguasa langit Protoss. Hanya tinggal satu langkah. Bom! Aura lain meledak. Kesengsaraan turun lagi. Namun kali ini, aura iblis membumbung. Langit dan bumi bergetar. Fang Han menoleh. Itu, seorang pria berdiri di tengah badai kesengsaraan. Raja Biksu. Aura iblisnya menekan langit dan bumi. Ia sedang menembus ranah penguasa langit. Kesengsaraan dihancurkan, lalu berubah menjadi energi yang memperkuatnya. Feng Baiyu membuka mata. Dia adalah reinkarnasi penguasa iblis awal. Identitasnya terungkap. Bukan orang biasa, melainkan sosok kuno yang bangkit kembali. Bom! Kesengsaraan berakhir. Raja Biksu berhasil menjadi penguasa langit. Ia membuka mata. Aura iblis berputar. Di belakangnya seperti dunia gelap tanpa batas. Namun, saat melihat Fang Han, ia langsung gemetar. Tanpa ragu, ia terbang mendekat dan berlutut. Raja Biksu memberi hormat kepada pemimpin sekte. Fang Han menatapnya tenang. Kau telah memulihkan ingatan sebagai penguasa iblis. Apa rencanamu? Apakah ingin kembali ke sekte iblis awal dan menjadi penguasa tertinggi? Raja Biksu langsung menunduk dalam. Tidak berani. Sama sekali tidak berani. Semakin kuat dirinya, semakin ia menyadari betapa mengerikannya Fang Han. Di hadapannya, ia tidak lebih dari debu. Bagus, kata Fang Han datar. Aku punya tugas untukmu. Pergi ke sekte iblis awal. Bujuk penguasa musim semi dan gugur untuk bergabung dengan sekte era. Aku akan memberinya posisi pelindung Dharma. Jika menolak, aura Fang Han berubah dingin. Niat membunuh membubung. Aku akan memusnahkan seluruh sekte iblis awal. Para penguasa iblis lainnya juga akan kutundukkan. Raja Biksu gemetar. Perintah diterima, namun ia ragu sejenak. Pemimpin sekte, kekuatanku masih belum cukup. Di sana masih ada beberapa penguasa iblis yang lebih kuat dariku. Fang Han melambaikan tangan. Sebuah jimat memasuki tubuhnya. Pergi saja. Jika ada bahaya, satu pikiran saja, aku akan datang. Aura Fang Han tenang, namun mengandung kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi. Dengan kekuatan pemimpin sekte yang tak terbatas, satu pikiran saja bisa menjangkau seluruh surga dan dunia. Dengan perlindungan ini, aku pasti bisa menyelesaikan tugas dan menundukkan para ahli sekte iblis awal.
Raja Biksu terus bersujud. Ia merasakan kekuatan yang ditanam Fang Han dalam tubuhnya, seperti satu kehendak penguasa langit. Ia langsung mengerti, itu bukan sekadar jimat, itu adalah sebagian kekuatan Fang Han. Dengan perlindungan seperti itu, apalagi yang perlu ditakuti? Bahkan Protos saja hampir dimusnahkan oleh Fang Han. Sekte Iblis awal, tidak ada apa-apanya. Pergi, kata Fang Han ringan. Jika berhasil, aku akan memberimu kesempatan mengetahui keberadaan batu tiga kehidupan. Raja Biksu terkejut. Batu tiga kehidupan. Ia langsung menunduk dalam. Itu adalah artefak terkuat Sekte Iblis awal. Dulu digunakan oleh penguasa Iblis awal. Bahkan Kaisar pun menghindarinya. Jika pemimpin sekte mendapatkannya, kekuatanmu akan melonjak, bahkan bisa menapaki jalan Raja Abadi. Bagus. Fang Han memejamkan mata. Bom. Tubuh Raja Biksu berubah menjadi kabut iblis dan menghilang dari Sekte Era. Kini, Sekte Era memiliki banyak penguasa langit. Fang Han, Linglong, Yu Huang, Feng Baiyu, Mi Bao, Feng Yao Guang, Raja Biksu, serta 8 penguasa langit kekacauan. Dan di masa depan, Bayi Nebula dan yang lain juga akan menyusul. Kekuatan sekte terus meningkat. Namun Fang Han tiba-tiba teringat sesuatu. Penguasa langit kekacauan, belum kembali dari dunia harta. Ia langsung menggerakkan kesadaran ilahi, menyapu kehampaan. Namun saat itu, wush, sebuah jimat menembus ruang dan muncul di hadapannya. Fang Han menangkapnya. Suara tergesa-gesa terdengar. Fang Han, cepat ke dunia harta, kami sedang diserang. Tatapan Fang Han berubah tajam. Dalam sekejap, ia melangkah keluar, langsung memasuki arus kehampaan surga. Lapisan ruang bertumpuk tanpa batas. Retakan waktu dan ruang saling bertindih. Arus kehampaan mengamuk. Namun bagi Fang Han, semua itu tidak berarti. Ia menatap, dan langsung menemukan dunia harta di kedalaman ruang. Namun, pemandangan di sana membuat matanya menyipit. Ribuan bidang dunia kecil, sedang dipadatkan, dihancurkan, lalu digunakan sebagai kekuatan untuk menyerang dunia harta. Langit dan bumi bergetar. Kekuatan itu menekan dari segala arah. Ini bukan serangan biasa. Fang Han langsung menyadari, ini teknik besar, bahkan surga pun belum tentu bisa melakukannya. Ia mengirim kesadaran ilahi. Namun, dalam sekejap, jaring merah muncul dari kedalaman ruang. Bukan artefak, melainkan kekuatan murni, sangat tiranik, bahkan mampu menangkap hukum langit dan bumi. Kesadaran Fang Han hampir tersapu. Ia mendengus dingin. Wush. Kesadarannya berubah menjadi salju yang memenuhi langit. Setiap kepingan salju mengandung niat membunuh. Dalam sekejap, ribuan bidang dunia meledak. Bom, langit dipenuhi awan kehancuran. Fang Han melangkah, menembus segalanya, langsung masuk ke dunia harta. Di dalam, kehancuran di mana-mana, gunung runtuh, sungai kering, artefak berserakan seperti bangkai. Namun di pusat dunia, sayap kebebasan, tongkat legendaris, dan penguasa langit kekacauan berdiri, menopang segalanya. Aura mereka melemah, namun masih bertahan. Fang Han, kau akhirnya datang. Penguasa langit kekacauan menghela napas lega. Namun saat melihat Fang Han, ia langsung terkejut. Kultivasimu, aura Fang Han, telah melampaui 10 era, bahkan mendekati ranah Raja Abadi. Sekarang bukan waktunya bicara itu, kata Fang Han tenang. Siapa musuhnya? Ia mengangkat tangan. Wush, salju turun. Namun kali ini, bukan niat membunuh, melainkan kehidupan. Setiap kepingan salju mengandung energi abadi. Seluruh dunia harta langsung berubah. Artefak yang rusak pulih, bahkan menjadi lebih kuat. Gunung dan sungai kembali hidup. Aura kehidupan, memenuhi segalanya. Ini, tongkat legendaris gemetar, mengubah kematian menjadi kehidupan. Ini sudah menyentuh ranah Raja Abadi. Sayap kebebasan juga bergetar. Kekuatan ini, bahkan melampaui banyak penguasa langit. Mereka benar-benar terguncang. Fang Han lalu menatap sebuah artefak. Gerbang Xuanzang, ia menunjuk. Seketika, aliran harta ilahi mengalir masuk. Kristal Taisi, sumber air purba, simbol ruang. Semua disuntikkan. Kemudian, ia mengeluarkan satu tulang. Tulang penguasa langit Protos. Langsung menyatu ke dalam gerbang Xuanzang. Bom, kesengsaraan turun. Gerbang Xuanzang mulai menembus ranah penguasa langit. Semua artefak tercengang. Dia bahkan membawa tulang penguasa langit Protos. Sayap kebebasan gemetar.
Penguasa langit kekacauan menatap Fang Han. Kau telah menjarah Protoss. Benar, jawab Fang Han santai. Protoss sudah lumpuh. Sekarang, tatapannya menembus kehampaan. Aku ingin melihat siapa yang berani menyerang dunia harta. Di luar dinding kristal dunia harta, cahaya berwarna merah menyebar, menutupi kehampaan. Kemudian, sebuah singgasana besar muncul. Di atasnya, duduk beberapa wanita. Aura mereka dalam, menekan langit dan bumi. Para wanita ini sangat kuat, entah dari mana asalnya. Tiba-tiba muncul di luar dunia harta, langsung membekukan kehampaan, memperbudak ribuan bidang dunia, lalu memaksa kita menyerahkan dunia harta sebagai budak mereka. Nada bicara mereka sangat sombong. Sayap kebebasan berkata dengan nada waspada. Fang Han, hati-hati. Mereka bukan orang biasa, tambah penguasa langit kekacauan. Fang Han melirik santai. Orang-orang dari Tianmu, bukan. Penguasa langit kekacauan terkejut. Kau tahu tentang Tianmu? Dia sudah menghilang setidaknya 5 era. Tentu, jawab Fang Han tenang. Dia bahkan telah merebut 33 karakter kuno. Hubungannya dengan Kaisar Penciptaan juga tidak sederhana. Ia berdiri dengan tangan di belakang. Segalanya tampak dalam kendalinya. Tianmu, memang tidak sederhana, kata penguasa langit kekacauan pelan. Dulu dia bahkan memiliki hubungan dengan Raja Suci Penciptaan. Setelah itu, ia mendirikan kekuasaannya sendiri, dunia di mana wanita adalah penguasa mutlak. Saat mereka berbicara, suara dingin menembus dinding dunia harta. Seorang wanita duduk di atas singgasana tinggi. Wajahnya cantik, namun dingin tanpa emosi. Di bawah singgasananya, ribuan bidang dunia. Di dalamnya, tak terhitung pria, kultivator, bahkan anggota ras lain. Berlutut, bersujud, memujanya. Jika ada yang sedikit saja tidak patuh, petir kesengsaraan langsung turun dan membunuh mereka. Kekuasaan absolut, kejam, aura menekan langit dan bumi. Di sampingnya, beberapa wanita lain duduk di singgasana serupa. Semua adalah penguasa langit. Tatapan mereka penuh penghinaan, seolah seluruh makhluk hanyalah semut. Dengarkan, suara salah satu wanita menggema. Kami adalah murid Tianmu. Dunia harta harus menjadi bawahan kami. Yang menolak, akan menjadi budak. Yang melawan, akan dimusnahkan. Kalian punya satu kesempatan terakhir. Penguasa langit kekacauan melangkah keluar. Ia menatap salah satu wanita. Penguasa tengkorak, sudah lama tidak bertemu. Wanita itu tersenyum sinis. Penguasa langit kekacauan, kau masih hidup. Nada suaranya penuh penghinaan. Kau ingin menghentikanku dengan kekuatanmu. Fang Han mengamati. Kekuatan wanita ini sangat dalam, bahkan lebih kuat dari beberapa penguasa langit yang pernah ia temui. Namun penguasa langit kekacauan tetap tenang. Kau sudah hidup begitu lama. Mengapa harus merebut dunia harta kecil ini? Siapa kau mengaturku? Bentak penguasa tengkorak. Minggir, atau kau akan dijadikan budak. Wanita lain ikut berbicara. Kami bertindak atas perintah Tianmu. Siapapun yang menghalangi, hanya bisa menjadi budak. Dunia harta ini akan dijadikan hadiah pernikahan. Untuk Putri Ronghua, penguasa langit kekacauan terkejut. Pernikahan, Tianmu menikahkan putrinya. Dengan siapa? Wanita itu tersenyum. Dengan seseorang yang memahami rahasia Raja Suci Penciptaan. Penguasa langit kekacauan langsung paham. Hua Tiandu, di dalam dunia harta. Fang Han mengerutkan kening. Hua Tiandu, tatapannya menjadi dalam. Orang ini benar-benar memiliki keberuntungan besar. Bahkan mampu mendapatkan dukungan Tianmu. Ditambah lagi, Yan Sui Tian juga berada di bawah Tianmu. Situasi menjadi semakin rumit. Bom! Fang Han melangkah keluar dari dunia harta. Ia berdiri di depan penguasa langit kekacauan. Tatapannya menyapu seluruh musuh. Siapa kau? Tanya penguasa tengkorak dingin. Fang Han, jawabnya tenang. Pemimpin sekte era, dan penguasa dunia harta. Tidak pernah dengar, kata salah satu wanita dengan jijik. Seorang pria, meski penguasa langit, tetap hanya layak menjadi budak di bawah Tianmu. Penguasa mimpi, kata penguasa tengkorak, tangkap dia. Jadikan budak untuk alkimia. Suara penguasa langit kekacauan terdengar dalam kesadaran Fang Han. Hati-hati, itu penguasa tengkorak, penguasa Kyuxia, penguasa mimpi, dan penguasa matahari. Mereka adalah 4 dari 13 penguasa langit terkuat di bawah Tianmu. Mereka telah hidup sangat lama. Mungkin Tianmu benar-benar ingin menguasai seluruh dunia. Fang Han tetap tenang.
Hua Tiandu pasti telah memberi Tianmu banyak rahasia. Karena itu dia berani bergerak sekarang. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Berani sekali. Penguasa mimpi berdiri. Senyumnya kejam. Aku telah memperbudak banyak pria selama 5 era. Hari ini, aku akan menambah satu lagi. Ia mengangkat tangan. Dalam sekejap, seluruh ruang berubah. Seperti mimpi, seperti ilusi, seperti dunia lain. Hukum bergetar, kehampaan terdistorsi. Serangan langsung mengarah pada Fang Han. Namun Fang Han masih berdiri tenang, seolah langit runtuh pun tidak mampu menggoyahkannya. Kultivasi penguasa mimpi sangat tiranik. Kekuatannya tidak kalah dari penguasa langit yang telah melewati 8 era. Dengan satu gerakan tangan, ia menggerakkan energi, mengubah langit dan bumi menjadi dunia mimpi. Ruang langsung berubah. Ilusi menyelimuti segalanya. Puisi-puisi kehampaan jatuh, menjebak musuh dalam mimpi tanpa akhir. Di dalam ruang mimpi itu, aliran pedang galaksi muncul. Pedang demi pedang menembus kehampaan, langsung menuju jiwa Fang Han, seolah ingin memusnahkannya sepenuhnya. Ini adalah kehampaan mimpi, pedang ilusi. Teriak penguasa langit kekacauan. Namun, Fang Han tidak bergerak. Ia hanya mengepalkan tangan. Satu pukulan sederhana, tanpa teknik, tanpa hiasan. Namun kekuatan mutlak meledak. Bom! Seluruh ruang mimpi hancur seketika. Pedang galaksi runtuh satu persatu, bahkan tak mampu mendekati tubuh Fang Han. Langit kembali nyata. Bagaimana mungkin? Seru penguasa mimpi, wajahnya berubah. Ia melangkah maju dari singgasananya. Aura meledak. Serangan mitos. Tangannya bergerak. Bintang-bintang raksasa muncul, membentuk galaksi yang mengandung niat membunuh tak terbatas. Setiap bintang mengandung legenda, mengandung sejarah, mengandung kehancuran. Galaksi itu berubah menjadi pedang raksasa, menebas ke arah Fang Han. Seorang pria seperti dirimu, berani menantang Tianmu. Teriaknya dingin. Serangan itu adalah teknik pamungkasnya. Namun Fang Han tetap tenang. Ia mengangkat tangan. 5 jari terbuka, menangkap. Seluruh langit dan bumi seolah menyusut ke dalam telapak tangannya. Galaksi, pedang, mitos, semua masuk ke dalam genggamannya, lalu lenyap, seolah tidak pernah ada. Tidak mungkin, gumam penguasa mimpi, matanya kosong. Ia bahkan merasa dirinya yang jatuh ke dalam mimpi. Karena kau memberiku satu serangan, kata Fang Han tenang, aku akan membalas satu. Ia melangkah, langit dan bumi bergetar. Seluruh dunia terasa menyusut menjadi satu titik. Bom! Ia menjentikkan jari. Serangan Tianyuan meledak. Penguasa mimpi langsung mengerahkan pertahanan. Perisai rune, baju zirah, payung pelindung, berbagai artefak pelindung muncul. Namun, semua hancur. Bom! 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 Serangan itu menembus semuanya. Langsung menghantam tubuhnya. Jeritan menggema. Tubuhnya robek. Darah menyembur. Dada berlubang besar. Tubuhnya retak seperti porselen yang hampir hancur. Mustahil, bagaimana aku bisa terluka seperti ini, gumamnya gemetar. Serangan ini, Tianyuan, bagaimana bisa sekuat ini? Fang Han melangkah maju, aura menekan langit dan bumi. Aku sedang kekurangan pelayan, katanya datar. Mulai sekarang, kau akan menjadi pelayan pribadiku. Dalam sekejap, ia menangkap penguasa mimpi seperti ayam kecil. Mengangkatnya, berani. Teriak penguasa tengkorak, lepaskan dia, bunuh dia. 3 penguasa langit lainnya menyerang bersamaan. Kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan puluhan ribu dunia. Namun, Fang Han bahkan tidak menoleh. Ia hanya mengangkat tangan. 3 pukulan. Bom, bom, bom. Semua serangan hancur. Ketiga wanita itu terpukul mundur. Singgasana mereka retak. Bidang dunia di bawah mereka meledak. Para budak di dalamnya musnah seketika. Kesombongan mereka hancur di tangan Fang Han. Penguasa mimpi bergetar. Kekuatan Fang Han mengalir masuk ke tubuhnya, memperbaiki luka, sekaligus menekan jiwanya, menguasainya sepenuhnya. Ia mencoba melawan, bahkan membakar asal kekuatannya. Namun, Fang Han menekan dengan satu gerakan. Semua perlawanan padam. Masih ingin melawan, katanya dingin. Aku bisa membuatmu tunduk sepenuhnya. Penguasa mimpi gemetar. Ia adalah penguasa yang telah hidup selama beberapa era, menguasai banyak dunia, memperbudak tak terhitung pria. Namun sekarang, ia berada di tangan Fang Han. Tak berdaya, semua kesombongannya hancur total.